Saudari kita adalah Nena Arsina terancam hukuman mati karena tuduhan telah melakukan kerjasama pembunuhan atas sopir majikannya. Ini memang karena ini extraordinary, maka membutuhkan diplomasi yang extraordinary juga. Jadi antar kepala negara gitu, untuk bertemu. Sobat sekalian, kita berjumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi, sebuah channel yang selalu berupaya menyajikan isu-isu yang paling aktual dan tentu analisa yang tajam. Hari ini kita mendapatkan berita yang kurang elok, berita yang kurang menyenangkan, ya. Sebuah kabar yang menyedihkan dari negeri Dubai. Saudara kita yang selama ini diposisikan sebagai devisa negara tenaga kerja Indonesia. Saudari kita adalah Nena Arsina, itu kemudian berada dalam posisi yang terancam hukuman mati karena tuduhan telah melakukan kerjasama pembunuhan atas sopir majikannya. Nena Arsina ini adalah salah seorang pekerja migran dari Indonesia yang tepatnya di Majalengka, yang kemudian mengadu nasib di Dubai, yaitu bekerja sebagai asisten rumah tangga, tepatnya majikannya pada saat itu tahun 2011 gitu ya. Itu kemudian bekerja di majikannya bernama Ahmad Muhammad Abdurrahman di tahun 2011, yang kemudian terjadi musibah di tahun 2014 itu. Nena sendiri sebenarnya adalah sudah sempat cuti lalu kemudian balik ke tanah air, itu karena izinnya pada saat cuti karena orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, lalu kemudian balik lagi, dan pada saat balik itu kemudian terjadilah musibah itu. Berdasarkan keterangan keluarga, beberapa media menyebut bahwa saat itu memang ada percekcokan antara keluarga anak dari majikan bersama dengan sang sopir. Tapi kemudian keesokan harinya ditemukan sopir itu meninggal. Walau alam. Tapi yang pasti adalah seperti keterangan yang kita kutip, Nena ini kemudian diambil oleh petugas dan belakangan di tanda petik gitu ya, kita juga masih menduga dipaksa menandatangani berita acara hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu terlibat kerjasama pembunuhan terhadap sang sopir tadi, yang juga yang berkeluarga negaraan India. Nah, kalau kita kutip di laman Kemenlu, itu kemudian menyatakan bahwa sekarang ini masih ada upaya yang dilakukan, upaya maksimal yang dilakukan Kemenlu adalah dalam hal proteksi, jaminan perlindungan kepada warga TKI di sana adalah melakukan upaya hukum termasuk dengan diplomatik. Meskipun ini sudah berjalan 7 tahun kasusnya dan kita berharap cemas, memang agak ngeri-ngeri sedap sekarang. Nah, ini bukan kali pertama terjadi ya. Kita berharap sebenarnya bahwa betul-betul negara harus hadir di sana menjamin melindungi warganya. Nah, sobat sekalian, untuk membahas lebih jauh seperti apa kasus yang dialami oleh Nena, termasuk apa yang kira-kira bisa kita lakukan sekarang, alhamdulillah kita sudah bersama dengan Direktur Migran Care yang selama ini konsen mengadvokasi nasib TKI yang ada di luar negeri, yaitu adalah Mbak Anis Hidayah. Kita akan berdiskusi dengan beliau, pandangannya kira-kira seperti apa terhadap kasus yang dialami oleh Nena Arsina ini. Sebenarnya itu kasus lama ya, terjadi pada tahun 2014. Jadi dia dituduh membunuh supir majikan yang sebenarnya dia dipaksa menandatangani satu kesaksian gitu ya, BAP yang dia membunuh gitu, sehingga kemudian dia diancam hukuman mati. Dan keputusannya sudah inkrah gitu, sehingga tinggal menunggu kapan dieksekusi atau pemerintah akan negosiasi diat. Jadi itu posisinya sama mirip dengan kasus-kasus Tuti Tursilawati, mirip juga dengan kasusnya yang lain-lain gitu. Jadi dikriminalisasi gitu. Jadi dipaksa untuk menandatangani satu pernyataan hukum yang dia adalah pelaku dari pembunuh driver majikan gitu, yang itu tidak dia lakukan gitu. Dan dalam proses hukum di Timur Tengah gitu, termasuk di Arab Saudi, itu memang agak sulit karena ketika pendampingan hukum itu dilakukan sejak awal oleh pemerintah dengan pengacara yang disediakan sebelum teman-teman pekerja migran atau korban itu menandatangani sesuatu di hadapan kepolisian, itu relatif bisa ditolong gitu ya, diselamatkan untuk bebas dari hukuman mati. Tetapi kalau proses hukumnya itu sudah inkrah, selama ini agak sulit gitu melakukan lobby, negosiasi, komunikasi dengan keluarga, itu selama ini agak sulit memang gitu. Jadi pentingnya pemberian bantuan hukum dan layanan konsuler sejak awal itu di situ.
Ya, ini kan saya baca di laman Kemenlu gitu ya. Iya, Ternyata masih ada upaya yang bisa dilakukan. Kita berdoa betul. mudah-mudahan bisa diselamatkan gitu Iya, ya, karena iya, data tadi itu kan ternyata dia dipaksa menandatangani. Jadi betul, betul. dia kan dituduh kerjasama dengan warga Filipina kan di situ. Iya, iya, Nah, kemudian ini kan sudah ini kalau saya baca kita sudah ada 12 kali masa iya, pandemi. Ya. Nah, iya. apa upaya kira-kira yang maksimal bisa kita lakukan lah untuk memikirkan itu? Yang ada dua upaya ya, upaya hukum dan upaya non hukum. Kalau upaya hukum tentu pemerintah melalui pengacara yang ada di sana kan terus mencari novum gitu ya, alat bukti baru untuk disampaikan gitu. Tetapi upaya non hukum itu kan masih luas. Gitu. Bagaimana kita menggalang apa ya dukungan baik itu oleh tokoh-tokoh agama ya, yang itu dari sini maupun di sana, kemudian upaya diplomatik gitu ya. Menurut saya ini memang karena ini extraordinary maka membutuhkan diplomasi yang extraordinary juga. Gitu. Jadi antar kepala negara, presiden, kemudian dengan juga kepala negara di sana gitu untuk bertemu gitu ya. Karena kita kan juga sudah punya kerjasama di bidang ketenagakerjaan yang cukup lama gitu. Mestinya itu juga menjadi bahan pertimbangan agar dia bisa dibebaskan dari hukuman mati. Ya, karena ini kan problemnya kan keselamatan individunya dan tentu bisa berimplikasi pada yang lain. Ya, makasih Mbak Aris. Sama-sama.